Oke, udah mulai. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan membahas mengenai non-book materials dengan materialsnya itu adalah paper atau kertas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fakira Fitri Fauzia dan ada teman-teman saya. Nama saya Kila Jazibi Hadir. Nama saya Ditya Yunisa. Nama saya Kenzapi Ahmad. Nama saya Kira Hidra Sukanto. Sinuraini. Saya Muhammad Faris Suara. Nama saya Muhammad Gani Wira Samudra. Dan saya Yasir Anwar Razak. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Jessi. Silakan, Jessi. Baik, dimulai dari latar belakang penggunaan paper di non-book material. Penggunaan materi kertas dalam koleksi non-buku perpustakaan seperti manuskrip, peta, dan grafik telah berlangsung sejak lama. Namun penekanannya berubah seiring waktu dan koleksi yang tidak banyak bergantung pada kata-kata tercetak menjadi lebih luas, mencakup beragam format media yang tidak selalu memerlukan alat bantu khusus. Dan kini berkembang pesat dengan adanya materi ekonomi elektronik. Next. Lalu untuk sejarah secara kronologi, pertama ada awal mula dari semuanya, kertas sebagai media tulis. Penemuan kertas oleh Cai Lun di Tiongkok sekitar tahun 105 Masehi, arsip negara, surat kerajaan, peta, dan catatan hukum adalah contoh awal dari koleksi non-buku berbasis kertas yang kemudian disimpan dalam perpustakaan dan arsip, menjadikan kertas media tulis yang lebih mudah dibandingkan papirus atau pergamen. Seiring penyebarannya ke dunia Islam, yaitu pada sekitar abad ke-8 dan Eropa abad ke-12, kertas tidak hanya dipakai untuk naskah buku, tapi juga untuk dokumen administratif, arsip, dan catatan visual. Lalu, kronologi yang kedua, abad pertengahan sampai Renaissance, arsip dan manuskrip non-buku. Perpustakaan besar di Eropa mulai menyimpan dokumen administratif, surat pribadi, peta, lukisan, partitur musik, hingga poster. Semuanya berbasis kertas. Contoh, ada di Perpustakaan Vatikan yang menyimpan peta dunia, partitur musik Gregorian, dan surat-surat paus. Next. Lalu yang ketiga, era modern awal, yaitu sekitar abad ke-17 sampai ke-19. Diverifikasi koleksi. Revolusi percetakan, yaitu terjadi di Gutenberg, Jerman, tahun 1450-an, dan puncaknya pada tahun 1455, mendorong produksi kertas massal. Perpustakaan mulai mengoleksi pamflet, brosur, majalah, surat kabar, kartu pos, poster, dan lembar musik cetak. Lalu yang keempat, era abad ke-20, koleksi non-buku berbasis kertas di perpustakaan. Perpustakaan mulai memperluas koleksi non-buku berbasis kertas, antara lain clipping surat kabar, pamflet dan brosur, poster dan selebaran, partitur musik, serta peta, blueprint, sketsa teknis yang digunakan di perpustakaan penelitian. Koleksi sejenis ini sering diperlakukan sebagai grey literatur atau koleksi khusus. Lalu yang terakhir, era sekarang, era digital, abad ke-21. Preservasi non-buku berbasis kertas. Koleksi non-buku berbahan kertas kini dianggap rentan karena asam, rapuh, dan mudah rusak. Banyak perpustakaan yang melakukan digitalisasi terhadap peta, poster, arsip surat kabar, hingga partitur musik. Namun, versi fisik berbahan kertas ini tetap disimpan sebagai koleksi langka atau rare collection. Nah, kenapa kertas akhirnya digunakan luas untuk koleksi non-buku di perpustakaan? Banyak alasannya. Pertama, ketersediaan yang melimpah dan murahnya produksi menggunakan kertas. Lalu yang kedua, fleksibilitasnya yang tidak bisa diragukan. Kertas bisa dicetak, digambar, dipetakan, bahkan dilukis. Artinya, kertas bukan hanya bisa menjadi teks panjang atau buku, tetapi juga bisa menjadi informasi visual dan bisa dengan cepat didokumentasikan. Contohnya seperti surat kabar, selebaran, clipping, dan partitur musik. Kertas juga memungkinkan informasi disalin cepat dan disebar luas. Lalu yang ketiga, kertas mampu menyimpan beragam bentuk informasi. Bisa berupa teks, gambar, musik, dan arsip. Perpustakaan akhirnya menampung
perpustakaan akhirnya menampung semua itu demi fungsi dokumentasi, preservasi, dan akses publik. Selanjutnya ada the user atau pengguna dari bahan non-buku. Seperti yang bisa kita lihat di diagram di samping, terdapat beberapa jenis hubungan antara pengguna bahan non-buku dan bahan non-buku itu sendiri. Yang pertama ada user atau pengguna, yaitu siapapun yang menggunakan bahan non-buku baik secara langsung maupun tidak tanpa memperhatikan dari mana ia mendapatkannya. User ini dibagi menjadi dua, yaitu klien dan non-klien, di mana klien itu merupakan user yang mengakses atau meminjam bahan non-buku melalui perpustakaan, sementara non-klien merupakan user yang tidak mendapatkan bahan non-buku melalui perpustakaan, melainkan dari sumber lain. Selain itu juga ada non-user atau non-pengguna, yaitu orang yang sama sekali tidak menggunakan bahan non-buku. Dengan adanya pembagian ini, pustakawan bisa merencanakan layanan yang lebih efektif. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan dukungan bagi klien, membangun kolaborasi dengan non-klien, sama merancang strategi promosi atau edukasi untuk menjangkau non-user. Selanjutnya, pengguna ini juga beragam. Secara general, pengguna bisa dibagi menjadi dua, yaitu produsen dan pengguna pribadi. Produsen itu merupakan pengguna atau user yang menghasilkan karya baru dengan bahan non-buku. Contohnya, guru yang membuat poster pembelajaran dan lembaga kesehatan yang mencetak leaflet edukasi kesehatan. Sementara itu, pengguna pribadi merupakan pengguna atau user yang mengkonsumsi bahan non-buku yang sudah jadi. Contohnya itu kayak siswa yang membaca lembar kerja atau worksheet dan masyarakat yang melihat poster kampanye di ruang publik. Di dalam dunia pendidikan, produsen bahan non-buku dalam dunia pendidikan misalnya seperti siswa atau guru menggunakan peta, bagan dinding, leaflet, dan poster untuk mendukung kegiatan belajar. Sementara pengguna pribadi bahan non-buku misalnya seperti guru atau mahasiswa yang membuat atau merancang bahan non-buku berupa kertas sebagai bagian dari proses belajar. Di dalam dunia kerja, bahan non-buku berbasis kertas juga dipakai, terutama untuk instruksi cepat dan penyuluhan. Dan terakhir, dalam dunia rekreasi atau hiburan, bahan non-buku berbasis kertas juga berfungsi sebagai media informasi umum dan hiburan ringan. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah akses yang mudah. Pengguna menginginkan bahan kertas non-buku mudah ditemukan. Artinya, perpustakaan perlu menyediakan katalog atau indeks khusus untuk pamflet, leaflet, atau poster karena biasanya tidak dipajang seperti buku biasa. Proses peminjaman atau akses harus sederhana, misalnya folder tematik atau rak khusus. Yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan. Tantangan untuk bahan non-buku berbasis kertas adalah pada penyimpanan fisik agar tidak mudah rusak atau tercecer. Misalnya, pamflet bisa disimpan dalam pamflet boxes, poster harus dilindungi dengan map besar atau digulung, dan peta perlu laci datar khusus. Yang ketiga, dukungan teknis dan bimbingan. Pengguna seringkali tidak tahu keberadaan atau fungsi bahan kertas non-buku. Jadi, pustakawan perlu memberi bimbingan dengan menjelaskan isi pamflet, cara memakai peta, atau menyoroti poster tertentu sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya, pengguna membutuhkan format dan topik yang beragam. Koleksi harus beragam sesuai kebutuhan pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi. Pengguna pendidikan mungkin membutuhkan peta sejarah atau bagan dinding sains, pekerja mungkin butuh poster kesamaan kerja, dan masyarakat umum mungkin mencari leaflet, kesehatan, atau brosur wisata. Lalu keandalan dan kualitas. Bahan kertas rapuh karena mudah robek, kusut, atau memudar. Pengguna berharap kondisi fisik pamflet, peta, atau poster masih bagus dan terbaca jelas. Maka dari itu, perpustakaan perlu melakukan perawatan konservasi seperti laminasi, penyimpanan dalam plastik, atau digitalisasi untuk cadangan. Dan yang terakhir, ada hak cipta dan izin. Banyak bahan non-buku berbasis kertas dilindungi hak cipta penerbit atau lembaga tertentu. Pengguna sering ingin menyalin atau menempel ulang poster atau menggandakan leaflet. Perpustakaan harus memberi panduan tentang apa yang boleh diperbanyak dan bagaimana cara meminta izinnya. Lanjut ke masalah utama. Paper sebagai NPM mencakup pamflet, leaflet, brosur, peta, atau manuskrip, hingga koran. Kelebihannya, informasi dari paper sebagai NPM itu disajikan singkat dan langsung atau direct. Namun berbeda dengan buku, paper jarang sekali masuk ke bibliografi nasional sehingga sering kali susah ditemukan. Akibatnya, sulit memastikan paper yang ingin dicari itu tersedia atau tidak. Itu adalah masalah yang pertama. Yang kedua adalah masalah preservasi atau penyimpanannya. Jadi karena paper itu tipis, paper jadi lebih rapuh dan cepat rusak. Di sini, peran pustakawan sangat penting. Pamflet, leaflet, dan brosur itu bisa disimpan menggunakan vertical file. Vertical file sendiri juga bisa digunakan untuk menyusun clipping koran berdasarkan topik, hingga menggabungkan paper dengan bahan ajar lain agar menjadi satu paket di vertical file. Lalu karena bahan paper itu tergolong tipis dan mudah rapuh, langkah preservasinya bisa didigitalisasi
atau mengalih mediakan dokumen tipis menjadi dokumen format digital agar isi informasinya tetap terjaga meskipun dokumen aslinya rusak. Yang ketiga adalah saat ini banyak pamflet, leaflet, dan brosur itu sudah bisa diakses secara online, misalnya di website Kemenkes atau di KPU. Jadi, urgensi untuk menyimpannya dalam bentuk fisik di perpustakaan itu jadi lebih kecil. Lalu dari sisi pengelolaannya, paper jarang sekali dikatalogisasikan dengan standar internasional. Biasanya hanya disusun dengan skema klasifikasi lokal, kayak yang sudah saya sebutkan tadi itu, yaitu vertical file atau klasifikasi sederhana. Akibatnya, koleksi paper ini di satu perpustakaan tidak saling terhubung dengan perpustakaan lain, atau terjadi interoperabilitas. Hal ini membuat paper semakin dianggap bukan prioritas utama. Lanjut. Lalu bagian ini membahas mengenai bagaimana cara mengakses paper sebagai non-book. Untuk level lokal di Indonesia, paper biasanya hadir dalam bentuk leaflet, posyandu yang dibagikan di puskesmas, kelurahan, atau oleh kader posyandu. Selain itu, juga ada selebaran acara yang artinya akses paper lokal seringkali terbatas pada distribusi fisik dan lingkup komunitas kecil. Sementara untuk paper berskala nasional, contohnya bisa dilihat dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. ANRI memiliki arsip pamflet dan poster dari Kementerian Penerangan tahun 1942 sampai 1949 yang disimpan sebagai arsip statis. Koleksi ini menunjukkan bahwa paper berskala nasional tetap dianggap penting sebagai sumber sejarah dan disimpan secara formal. Kalau dilihat dari luar negeri, itu ada dua contoh. Yang pertama adalah Inggris, UK, itu di The National Archives, menyimpan materi public information seperti poster dan leaflet yang dijadikan galeri digital di situs The National Archives UK. Kalau di Amerika Serikat, itu ada National Archives atau NARA. NARA menyimpan pamphlets dan guides yang dicatat dalam katalog arsip online dan bisa diakses sebagai kopi fisik atau digital. Lanjut. Selanjutnya adalah pembagian koleksi. Ada traditional client division dan traditional subject division. Di traditional client division, itu artinya pembagian koleksi berdasarkan kelompok pemakai. Misalnya kelompok pemakai dewasa dan kelompok pemakai anak-anak. Biasanya di perpustakaan umum ada rak khusus untuk children's library sama adult library. Tapi kalau kita bicara buat paper, pembagian traditional client division ini kurang cocok. Karena paper itu biasanya dipakai untuk lintas usia. Maksudnya paper bisa dipakai untuk semua lintas usia, bisa anak-anak sama dewasa. Contoh sederhananya, brosur kesehatan tentang cuci tangan. Untuk anak-anak, bahasanya visual dan gampang dipahami. Sementara untuk orang dewasa, isinya juga praktis dan bermanfaat. Jadi, dalam satu brosur itu bisa buat anak-anak dan dewasa. Jadi, kalau paper itu dipaksa masuk ke hanya dewasa atau anak-anak, potensinya bakal berkurang. Adapun traditional subject division adalah pembagian koleksi berdasarkan klasifikasi formal seperti DDC atau Dewey Decimal Classification yang dipakai di perpustakaan. Cara ini tuh cocok untuk buku atau jurnal yang biasanya hanya punya satu subjek yang jelas. Tapi problemnya paper seringkali lintas subjek. Misalnya brosur bank sampah. Brosur bank sampah bisa dipakai di pelajaran IPA untuk bahas lingkungan, terus di IPS untuk sosial, bahkan di ekonomi untuk pengelolaan usaha. Jadi kalau dipaksa masuk ke satu nomor digit saja, justru akan mengurangi kegunaannya. Karena itu, untuk paper lebih cocok pakai skema lokal atau tematik, misalnya vertical file dengan kategori kesehatan, pendidikan, lingkungan, atau politik. Tapi tantangannya adalah antar perpustakaan itu tidak sinkron, sehingga koleksi paper ntar terjadi fragmentasi gitu, atau interoperabilitas yang saya bilang tadi. Lanjut. Adapun ini adalah browsing dan future shock. Browsing secara alami, pengguna perpustakaan suka menjajah koleksi, bukan hanya mencari judul tertentu. Tapi masalahnya, paper sebagai non-book material sering dipisahkan dari koleksi buku utama. Alasan klasiknya adalah karena paper dianggap rapuh, terus sekunder, yaitu kurang penting daripada buku, atau sulit disimpan. Akibatnya, paper jadi sulit ditemukan oleh user saat mereka sedang mencari atau membutuhkan atau browsing. Kalau paper diintegrasikan dengan koleksi utama, justru potensinya akan lebih besar. Pengguna bisa menemukan paper bersamaan dengan buku pada topik yang sama.
Misalnya, buku tentang gizi anak bisa dipajang berdampingan dengan leaflet stunting dari Kementerian Kesehatan. Jadi, ini tuh mendukung serendipity, yaitu penemuan informasi yang tak terduga yang bermanfaat. Yang kedua adalah future shock. Istilah ini diperkenalkan oleh Alvin Toffler pada tahun 1970 untuk menggambarkan rasa cemas atau kewalahan menghadapi perubahan teknologi dan sosial yang cepat. Dalam konteks perpustakaan, banyak pustakawan yang merasa khawatir ketika teknologi baru hadir, misalnya kayak komputer atau digitalisasi, karena dianggap bisa menggeser identitas mereka sebagai penjaga buku perpustakaan yang tradisional. Padahal, khusus untuk paper yang sifatnya rapuh, teknologi itu justru menjadi solusi. Dengan digitalisasi pamflet, leaflet, atau poster yang cepat rusak, itu bisa dipindahin menjadi format PDF yang lebih tahan lama dan mudah diakses lintas perpustakaan. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke bagian materials. Kini, dunia itu disebut sebagai information society, di mana informasi itu diproduksi dan disebarkan secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Tentunya, dalam hal ini, penyeleksian dan penyimpanan informasi itu tuh jadi tantangan utama. Sehingga, teknologi itu harus ikut berkembang agar informasi dapat diakses dan disimpan dengan mudah. Berdasarkan jenis dan sifat bahannya, penggolongan bahan non-buku itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, yang dapat diproyeksikan, seperti rekaman suara, rekaman video, bentuk mikro, dan sebagian bahan grafis BNB. Yang kedua, itu ada yang tidak dapat diproyeksikan, seperti kartografi, artefak, manuskrip, bahan grafis, dan juga musik. Nah, kertas itu tuh masuk ke dalam kategori yang tidak dapat diproyeksikan, karena dapat dibaca dan dilihat dengan langsung tanpa menggunakan bantuan dari alat proyeksi. Nah, kertas itu tuh dapat berupa kartu, seni reproduksi, atau nama lainnya itu adalah salinan dari karya asli, lalu bagan, dan foto cetak. Jika termasuk ke dalam 4 poin tersebut, maka tidak masuk ke dalam kategori buku, alias masuknya ke kategori non-buku. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis kertas. Sebelumnya, kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis kertas ini? Karena biasanya semakin beragam jenis kertas itu, maka berbeda pula bagaimana kita menyimpannya. Di sini ada beberapa jenis kertas. Yang pertama itu misalnya HVS. HVS ini berasal dari Belanda yang artinya kertas bebas. Kertas bebas tulis serat kayu. Disebut begitu karena bahan bakunya ini diolah sehingga serat kayunya itu tidak terlihat, menjadikannya terlihat lebih halus dan tahan lama dibanding kertas biasanya. Nah, HVS ini menjadi kertas yang paling populer atau umum digunakan dalam dunia perkantoran maupun pendidikan, karena murah, mudah didapat, dan kompatibel dengan hampir semua mesin printer maupun fotokopi. Contoh penggunaannya itu untuk tugas kita kuliah, lembar ujian, dokumen surat resmi, hingga printout proposal. Selanjutnya ada art carton, yang mana ini merupakan kertas tebal dengan permukaan halus, licin, dan biasanya mengkilap karena dilapisi bahan khusus. Jenis ini awalnya populer di dunia percetakan modern karena mampu menampilkan warna yang tajam dan detail saat dicetak. Karena kualitas tampilan yang tinggi, art carton ini sering dipakai untuk hal-hal yang butuh kesan profesional, misalnya seperti untuk buku sampul buku, kemudian untuk katalog produk, brosur promosi, undangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kertas buffalo. Kertas buffalo ini memiliki ciri khas yaitu tekstur dengan guratan serat yang mirip dengan kayu. Nama buffalo sendiri ini dipakai karena daya tahannya dianggap kuat, menyerupai kulit kerbau. Kertas ini biasanya hadir dengan berbagai macam warna yang cerah, sehingga banyak dipakai untuk membuat cover jilid skripsi, map kantor, dan lain sebagainya. Kemudian, boleh di next. Oke, selanjutnya ada kertas Concord, yang mana merupakan jenis kertas dengan tekstur timbul berbentuk garis atau pola yang halus. Asalnya ini berasal dari percetakan Eropa yang mengutamakan kesan elegan dan berkelas. Karena permukaan yang unik dan memberi nuansa yang eksklusif, jadi kertas Concord ini biasa digunakan untuk dokumen yang sifatnya penting atau resmi, misalnya untuk sertifikat, piagam penghargaan, kop surat, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini ada kertas NCR atau No Carbon Required. Jadi kertas ini memungkinkan tulisan kita yang
ditulis di lembar atas itu langsung tercetak di lembar di bawahnya, tanpa perlu karbon terpisah karena sudah ada lapisan kimia khusus di kertasnya. Hingga saat ini, NCR ini menjadi andalan untuk mencetak nota transaksi, kwitansi pembayaran, faktur, dan dokumen yang butuh rangkap otomatis. Biasanya, kertas NCR ini juga hadir dalam berbagai warna seperti biru muda, merah muda, kuning, atau hijau untuk memudahkan membedakan salinannya. Jadi next. Oke, selanjutnya ada variasi format dalam menampilkan paper. Yang pertama itu ada loose sheets, yang mana ini artinya kertas dalam bentuk lembaran, dan ini merupakan format yang paling umum dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Biasanya lembaran ini disimpan dalam folder atau disajikan dalam bentuk chart. Format ini sederhana, fleksibel, dan populer baik untuk kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya ada loose leaf. Dalam perkembangannya, buku teks ini juga mulai dimuat dalam format loose leaf, yaitu halaman-halaman yang dijilid dengan ring binder, sehingga dapat dilepas, ditambah, atau dipindahkan sesuai kebutuhan. Format ini dinilai lebih praktis, misalnya untuk diagram dan fotografi, yang cukup dicetak sekali aja, lalu bisa diambil atau dilepas untuk dipelajari berulang kali. Tidak hanya buku teks, novel, dan buku referensi pun ada yang dilubangi khusus agar dapat dimasukkan ke dalam personal organizer berbentuk loose leaf ini. Selanjutnya ada combination format. Jadi format kombinasi ini merupakan format buku yang dipadukan dengan halaman loose leaf di dalam satu folder. Kehadiran format ini beriringan dengan kebutuhan media lain seperti slide atau komputer disk yang memerlukan mesin untuk dapat diakses. Untuk mempermudah pengguna, media tersebut biasanya disertai buklet atau sisipan kertas sebagai pendamping. Beberapa buku teks bahkan menyediakan kantong khusus pada sampulnya untuk menyimpan slide atau disk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa buku tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang bersama berbagai bentuk media lainnya. Baik, kita masuk ke bagian perawatan dan pemeliharaan. Di sini setidaknya tuh ada 6 tata cara untuk merawat dan memelihara bahan non-buku bermaterial kertas. Yang pertama, itu ada simpan di tempat gelap. Kertas kualitas rendah kayak koran itu tuh mudah rusak jika terkena sinar matahari terus-menerus, baiknya disimpan di tempat gelap. Yang kedua, itu ada gunakan pelindung. Permukaan dan pinggiran kertas itu tuh mudah rusak jika sering disentuh. Pinggiran kertas itu tuh rentan sobek dan kotor karena sidik jari. Serta lubang hasil pancar atau alat pembolong kertas itu tuh dapat melebar, makanya diperlukan pelindung untuk bahan ini. Yang ketiga, itu ada hindari cahaya langsung. Hasil cetakan spirit duplicator itu tuh mudah pudar, jadi harus simpan di tempat gelap. Oh iya, spirit duplicator tuh kayak mesin pengganda dokumen atau penghasil dokumen dalam jumlah banyak. Nah, dalam penggunaan mesin spirit duplicator ini ada yang namanya master stencil. Master stencil itu tuh kayak kertas khusus yang dipakai untuk menggandakan dokumen. Bisa dibilang itu tuh kayak cetakan utamanya. Jika misalnya masih ada master stencil, itu tuh lebih baik disimpan dengan lembar pemisah atau digantung jika master stencilnya berbasis tinta. Yang keempat, itu ada hindari menggulung sembarangan. Kertas gulungan sebaiknya tuh nggak digulung balik, melainkan digantung dengan pemberat supaya permukaannya tetap rata dan nggak koyak. Yang kelima, itu ada bersihkan secara hati-hati. Bahan kertas tuh dapat dibersihkan dengan penghapus biasa dan sebenarnya tidak disarankan dicuci dengan air kecuali bahan tersebut memiliki lapisan khusus yang tahan air atau washable. Yang keenam, itu ada rawat kertas foto secara khusus. Dalam bahan kertas itu ada salah satunya kertas foto. Nah, kertas foto tuh sebaiknya dijauhkan dari sinar matahari, goresan, serta pengeringan dengan oven atau radiator. Pembersihan kertas foto itu tuh dapat dilakukan dengan kain lembab atau kuas halus dan diberi pemberat agar tidak melengkung saat dijemur. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan peralatan pendukung bahan kertas. Bahan kertas itu biasanya nggak memerlukan peralatan khusus untuk digunakan, namun terdapat beberapa peralatan pendukung yang dapat mempermudah penggunaannya. Antara lain, yang pertama itu ada kaca pembesar. Alat ini tuh sering digunakan, bukan sering, tapi digunakan untuk membaca cetakan yang sangat kecil. Namun sayangnya kaca pembesar ini nggak terlalu sering digunakan pada bahan kertas ini untuk saat ini. Yang kedua itu ada alat gantung untuk kertas. Alat ini digunakan untuk bagan dan gambar. Terdapat ketentuan pada alat gantung, diantaranya alat gantung tuh yang digunakan sebaiknya tidak merusak koleksi. Terus, jika memakai kait atau pin, tempatkan pada lubang pelindung yang sudah disiapkan.
Yang ketiga, itu ada klip. Alat ini tersedia dalam berbagai bentuk, kayak misalnya penjepit kecil, bulldog clip, serta roller plastik yang dapat menjepit kertas dan menahannya dengan kuat. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai the user and materials. Jadi, ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya salah satu jenis user adalah clients, yang dimana clients ini merupakan setiap masyarakat atau setiap orang yang menggunakan koleksi NBM ini melalui perantara lembaga informasi seperti perpustakaan dan juga arsip seperti itu. Dengan demikian, pustakawan sebagai user ini yang mengelola dan mengorganisasikan MBM harus memiliki kemampuan untuk menyusun koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan dari para pemakai atau clients. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi. Jadi, pustakawan ini mencari tahu bahan atau material apa saja yang ada di luar sana seperti kertas, mikrofilm, atau sebagainya. Terus langkah yang kedua adalah evaluasi awal. Jadi, pustakawan ini menggunakan alat bantuan seperti katalog, ulasan, dan bibliografi untuk memutuskan bahan mana yang layak ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya ya, adalah perolehan dokumen atau bahan yang dimana sebelum pustakawan ini membeli langsung bahan, sebaiknya pustakawan ini survei langsung ke tempat-tempat yang setidaknya terdapat bahan yang dicari seperti perpustakaan atau arsip seperti itu. Terus setelah dapat bahannya ini melakukan pustakawan melakukan preview atau melakukan peninjauan isi untuk melihat kualitas bahan. Setelah survei langsung dan meninjau bahan tersebut, pustakawan melakukan keputusannya ini yang itu menentukan apakah bahan ini dibeli, disewa atau tidak diambil seperti itu. Namun dalam mengambil keputusan, pustakawan ini harus transparansi. Jadi dalam alasan kenapa bahan ini diambil atau bahan ini ditolak itu harus transparansi kepada klien seperti itu. Dan misalkan ada bahan yang tidak dijual pasaran di luar sana, maka perpustakaan atau pustakawan ini harus mempertimbangkan untuk melakukan produksi internal bahan tersebut seperti itu. Oke, berikutnya ada masalah pengelolaan NBM. NBM berbasis kertas ini mempunyai 3 masalah utama. Yang pertama dari sisi penerbit, yaitu akses koleksi sangat dipengaruhi kebijakan dari publisher, apakah dicetak massal atau terbatas. Lalu yang kedua ada distribusi, yaitu jalurnya tidak tunggal, bisa langsung dari penerbit, toko buku, atau agen majalah, sehingga perpustakaan harus berurusan dengan banyak pihak. Yang terakhir ada bibliografi kontrol, yaitu tidak ada bibliografi tunggal untuk NBM kertas. Jadi, pustakawan harus mengandalkan katalog penerbit atau distributor yang membuat proses akuisisi lebih rumit dibandingkan buku. Baik, selanjutnya di sini ada lembaga-lembaga yang dapat membantu pustakawan dalam hal bibliografik atau pernah membantu. Jadi yang pertama adalah British Library. Jadi British Library ini berperan sentral dalam organisasi NWM meskipun belum memiliki koleksi nasional yang lengkap. Di British Library terdapat misalnya seperti foto dan juga poster. Selanjutnya adalah Council for Educational Technology. Dia ini pernah mendanai penelitian bibliografi untuk semua aspek NBM, termasuk publikasi cetak atau terbitan kertas di sektor pendidikan. Selanjutnya, ada British Film Institute. Jadi, walaupun namanya film, mereka ini juga menyimpan koleksi foto sebanyak 3 juta, still photographs, juga ada poster, sketsa desain, serta clipping, koran, dan dokumen terkait dengan perfilman. Selanjutnya adalah Library of Congress. Jadi, Library of Congress ini memiliki koleksi besar cetak dan foto prints and photographs termasuk yaitu poster dan katalog khusus tentang koleksi cetak. Selanjutnya adalah Birmingham Public Library yang mereka tuh menyediakan layanan pinjam poster, wall charts atau bagan dinding dan juga ilustrasi.
Berikutnya di sini ada kertas sebagai media non-book material atau NBM. Nah, kertas sebagai NBM itu sangat beragam bentuknya, mulai dari poster, lalu portofolio, hingga permainan edukatif. Nah, namun di sini belum ada sumber tunggal yang bisa dipakai untuk menelusuri semua jenis media tersebut. Oleh karena itu, pustakawan biasanya mengandalkan katalog penerbit khusus, misalnya dari Lancaster untuk poster pendidikan, UNESCO untuk reproduksi seni, atau Cambridge Publishing Service untuk game edukatif. Next. Nah, jadi kesimpulannya, NBM berbasis kertas sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai atau klien. Nah, koleksi ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, hiburan, maupun koleksi seni, sehingga mendukung beragam gaya belajar dan preferensi pengguna. Namun, dari sisi pustakawan sebagai user, NBM berbasis kertas juga menghadirkan tantangan. Tidak adanya jalur tunggal dalam produksi dan distribusi bahan, sehingga pustakawan harus berurusan dengan banyak pihak untuk mendapatkan koleksi. Selain itu, tidak adanya sistem bibliografi yang terpusat membuat proses identifikasi dan akuisisi menjadi lebih rumit. Selain itu, tidak adanya berbeda dengan buku yang sudah memiliki bibliografi nasional dan internasional. Memang ada beberapa lembaga atau katalog yang mendukung penelusuran NBM berbasis kertas, misalnya untuk poster, peta, atau reproduksi karya seni. Tetapi cakupannya masih terbatas dan belum menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa perpustakaan perlu usaha ekstra untuk dalam mengelola, menelusuri, dan menyediakan akses NBM kertas bagi pemustaka. Nah, jadi bagi pemakai atau klien, akses ke NBM berbasis kertas ini masih sangat bergantung kepada seberapa baik pustakawan sebagai user dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperoleh bahan dari berbagai sumber yang tersebar. Dengan kata lain, peran pustakawan sebagai user sangat penting agar bahan kertas ini benar-benar bisa digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai atau klien. Oke, yang pertama ada studi kasus pelestarian surat kabar di Monumen Pers Nasional dan Perpustakaan Nasional RI. Next. Nah, pentingnya surat kabar sebagai media paper ini merupakan salah satu koleksi penting yang disimpan di museum. Koleksi ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber informasi harian, tetapi juga menjadi dokumen sejarah yang mencatat berbagai peristiwa sosial, politik, dan budaya. Nilai surat kabar sangat tinggi, baik untuk penelitian, pendidikan, maupun sebagai rekam jejak perjalanan bangsa. Namun, kondisi fisiknya sangat rentan karena terbuat dari kertas tipis dengan kualitas rendah, sehingga cepat rusak. Nah, oleh karena itu, kurator atau pengelola koleksi perlu memberikan perhatian khusus agar surat kabar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna di masa yang akan datang. Next. Lalu di sini ada faktor kerusakan surat kabar. Nah, kerusakan surat kabar ini bisa disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal berasal dari bahan kertas itu sendiri. Nah, kertas koran dibuat dari bahan yang berkualitas rendah dan mengandung asam, sehingga cepat rapuh, menguning, mudah robek, bahkan berlubang seiring berjalannya waktu. Sementara itu, faktor eksternal ya, dipengaruhi oleh lingkungan, suhu dan cahaya yang tidak stabil, kelembapan yang tinggi, serta serangan jamur dan serangga yang mempercepat kerusakan. Lalu kerusakan juga sering kali disebabkan oleh kelalaian manusia, baik dalam penggunaan maupun pengelolaan koleksi. Semakin tua usia surat kabar, kondisi ini semakin parah dan membuat koleksi semakin sulit untuk dipulihkan. Berikutnya ada metode pelestarian surat kabar. Nah, untuk mengatasi kerusakan surat kabar tersebut, ada beberapa metode pelestarian yang bisa dilakukan oleh kurator. Yang pertama, metode preventif, yaitu upaya pencegahan kerusakan sejak awal. Caranya dengan menjaga suhu dan kelembapan ruangan, mengatur pencahayaan, serta melakukan penjilitan agar koleksi lebih awet. Yang kedua, metode kuratif, yaitu menghambat kerusakan yang sudah terjadi dengan perlakuan kimia. Misalnya melalui proses deasidifikasi untuk mengurangi kadar asam dalam kertas atau fumigasi untuk mencegah serangan jamur dan serangga. Yang ketiga ada metode restoratif, yaitu memperbaiki kerusakan parah. Contohnya dengan menambal robekan,
memperkuat halaman yang rapuh, atau melakukan penjilitan ulang agar surat kabar bisa digunakan kembali. Yang terakhir ada metode alih media, yaitu memindahkan isi informasi surat kabar ke dalam bentuk mikrofilm atau digital. Dengan cara ini, informasi tetap bisa diakses meskipun kondisi fisik korannya sudah rusak. Next. Lalu ada tantangan yang dihadapi. Meskipun berbagai metode pelestarian sudah dilakukan, surat kabar tetap memiliki banyak tantangan. Kertas koran tetap rapuh meski sudah dirawat dengan cara preventif, dan jumlah koleksinya terus bertambah setiap hari sehingga ruang penyimpanan menjadi terbatas. Selain itu, biaya untuk perawatan, restorasi, maupun digitalisasi sangat tinggi dan seringkali tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia di museum atau perpustakaan. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas khusus, sehingga pelestarian tidak selalu bisa dilakukan secara maksimal. Dari sisi akses, surat kabar yang sudah dijilid tebal seringkali tidak nyaman digunakan oleh pengguna, sementara koleksi digital membutuhkan perangkat komputer dan jaringan internet. Lalu kesimpulannya, studi kasus ini memperlihatkan bahwa kurator atau pengelola memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga serta menghubungkan koleksi surat kabar dengan para pengguna. Berbagai faktor kerusakan menunjukkan betapa mendesaknya upaya pelestarian agar informasi berharga di dalam surat kabar tidak hilang begitu saja. Meski banyak tantangan, seperti keterbatasan ruangan penyimpanan, biaya yang tinggi, dan kurangnya tenaga ahli, upaya pelestarian tetap harus dilakukan. Dengan metode preventif, kuratif, restoratif, hingga alih media ke format digital, kurator berperan sebagai aktor utama yang memastikan surat kabar tetap dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah studi kasus mengenai pengolahan arsip kartografi di Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dimulai dengan latar belakang. Jadi, arsip fotografi ini adalah arsip statis berbasis kertas yang menyimpan informasi penting tentang kondisi geografis, batas wilayah, dan sejarah pembangunan suatu daerah. Sebagai non-book material, arsip ini berperan besar dalam penelitian, administrasi, hingga perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukannya manajemen yang baik agar arsip dapat dimanfaatkan secara efektif. Dalam konteks ini, arsiparis yang berperan sebagai user harus mampu menjaga, mengolah, dan memberikan akses yang tepat kepada klien arsip tersebut. Jadi penelitian atau studi kasus ini didasari oleh Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2012, di mana menjelaskan pengolahan arsip fotografi merupakan proses pembuatan alat bantu menemukan kembali arsip atas dasar kaidah yang berlaku. Jadi Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengolahan arsip fotografi yaitu dengan tujuan agar menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip fotografi baik berupa daftar arsip, guide ataupun daftar inventaris arsip. Jadi pengolahan arsip ini dimulai dari akuisisi arsip. Akuisisi arsip fotografi adalah proses pengumpulan arsip-arsip fotografi yang ada di daerah Jawa Tengah khususnya dengan tujuan agar arsip ini tidak berantakan atau tercecer sehingga penemuan informasi kembali dapat terlaksana lebih mudah seperti itu. Jadi akuisisi ini dilakukan oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui permintaan dari instansi pencipta arsip maupun program akuisisi rutin. Nah, prosesnya ini meliputi monitoring, penelusuran, penilaian, verifikasi arsip, hingga serah terima arsip dari instansi pencipta kepada lembaga karsipan. Nah, selanjutnya adalah langkah identifikasi arsip yang dimana menentukan dan mengidentifikasi asal-usul dari arsip kartografi yang akan diolah, serta mengamati kondisi dan volume arsip kartografi yang akan diolah. Selanjutnya adalah deskripsi arsip, yaitu mendeskripsikan arsip kartografi secara menyeluruh, mulai dari fisik arsip sampai informasi arsip. Selanjutnya adalah membuat daftar arsip, yaitu menciptakan sarana bantu untuk menemukan kembali arsip secara manual.
Yang selanjutnya adalah pelabelan atau memberikan kode atau tanda khusus untuk memudahkan penelusuran kembali. Selanjutnya adalah penataan fisik, yang dimana menyimpan arsip secara rapi sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan sebelumnya agar terawat dan mudah diakses. Nah, sarana yang ada di Dinas Perpustakaan Karsipan Jawa Tengah ini ada rak vertikal yang berjumlah 34, juga ada rak horizontal sejumlah 12, lemari peta gantung sejumlah 30, dan juga row opek yang memiliki kondisi masih baik dan bagus. Namun jumlah sarana yang penyimpanan arsip fotografi tersebut masih belum mencukupi untuk menyimpan keseluruhan arsip kartografi yang terdapat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, karena arsip terus bertambah, namun sarana dan prasarana yang ada sebelumnya itu tidak mencukupi seperti itu. Nah, arsip-arsip tersebut ini memiliki akses, jadi masyarakat yang membutuhkannya ini dapat mengaksesnya, em, dan layanan ini diberikan bagi klien bisa berupa peneliti, akademisi, atau masyarakat yang membutuhkan arsip. Dan prosesnya ini melalui daftar arsip, juga pengisian formulir, persetujuan dari petugas. Jadi setelah dapat persetujuan petugas, baru eh, klien ini dapat menggunakannya di ruang layanan seperti itu. Kemudian arsip ini hanya boleh digunakan di ruang layanan. Jadi arsip kartografi di perpustakaan dan eh, arsip Jawa Tengah ini nggak boleh dibawa pulang, jadi hanya boleh dibaca di tempat. Tapi klien dapat meminta salinan digital dengan watermark karena dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau disalahgunakan. Seperti itu. Selanjutnya, kendala yang ada dalam pengelolaan arsip fotografi di perpustakaan dan arsip Jawa Tengah ini, yang pertama adalah sering sulit menarik arsip dari instansi pencipta karena kurangnya kesadaran untuk menyerahkan arsip. Jadi pada saat akuisisi arsip fotografi ini, banyak instansi yang belum sadar bahwa arsip fotografi ini perlu diakuisisi. Jadi sulit dalam melakukan akuisisi arsip tersebut. Kemudian informasi tidak lengkap dari pencipta arsip, entah itu tahun terbit, penerbit, atau skala. Jadi eh, arsip yang diterima dari pencipta arsip ini terkadang tidak lengkap informasinya. Dan juga ada terbatasnya SDM yang memiliki keterampilan khusus mengolah arsip di kartografi, karena sejatinya pengolahan arsip kartografi ini sulit sulit perlu ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi seperti itu. Dan juga ada keterbatasan sarana penyimpanan dan peralatan seperti bahan perawat arsip, karena bahan dan alat ini sering kali susah ditemukan, dan juga ada keterbatasan anggaran untuk perawatan dan peralatan khusus, karena peralatan dan perawatan ini dananya cukup tinggi seperti itu. Dan untuk melestarikan arsip kartografi, mereka melakukan dua cara, yaitu dengan cara preventif dan kuratif. Preventif ini terdiri dari fumigasi, kamperisasi, dan mengatur ruang simpan arsip. Fumigasi ini adalah proses pemberian gas atau uap bahan kimia pada ruang atau bahan tertentu untuk membasmi hama, jamur, dan serangga yang bisa merusak arsip kartografi berbasis kertas tersebut. Dan apresiasi adalah pemberian kamper di setiap sudut ruangan arsip dan juga ada mengatur ruang simpan arsip. Yang kedua ada kuratif, yaitu ada enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu proses dimasuk maaf, enkapsulasi itu jadi membutuhkan dua plastik bening gitu, dan ditempel di setiap sisi dari plastik itu ditempeli biasanya seperti berupa double tape. Dan beda dengan laminasi, kalau laminasi ini bersifat permanen, jadi arsip ini nggak bisa dikeluarkan lagi. Namun laminasi ini mereka tidak menyarankan ini karena resiko rusaknya arsip ini tinggi, entah itu eh, jika arsipnya maaf plastiknya rusak ataupun plastiknya meleleh pada saat tahap laminasi tersebut. Dan juga ada alih media, yaitu proses bisa berupa scan hingga arsip tersebut ada dalam format digital seperti itu. Dan analisis dan kesimpulan dari
penelitian atau kasus ini adalah sebagai user, arsiparis ini harus memastikan arsip tetap terjaga keasliannya, terdeskripsi dengan baik, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Keberhasilan pengelolaan arsip fotografi sangat bergantung pada kompetensi arsiparis, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesadaran akan pentingnya preservasi. Kendala yang terjadi pada saat pengelolaan arsip menjadi tantangan tersendiri bagi arsiparis, sehingga perlu mendapatkan pembekalan serta pelatihan agar dapat menguasai semua proses pengelolaan arsip dengan baik, terutama arsip fotografi yang mana dalam pengelolaannya ini perlu ketelitian, kehati-hatian, dan ketepatan agar informasi yang disajikan adalah informasi yang benar dan juga tepat. Dengan demikian, peran arsiparis sebagai user sangat strategis dalam menjembatani antara keberadaan arsip dengan kebutuhan informasi klien. Tadi sudah telah dibahas bagaimana paper ini dari perspektif user. Sekarang kita akan membahas bagaimana paper ini dari perspektif bagaimana sih memanage dari paper itu sendiri. Dan untuk NBM berbasis paper, yakni peta, poster, brosur, pamflet, clipping koran atau majalah, dan partitur musik, leaflet ataupun manuskrip. Ini tidak termasuk berbeda dari buku, karena yang pertama itu format beragam, besar, lipat, dan tidak berjilid. Yang kedua adalah lebih rapuh dan sulit disimpan. Untuk manajemen paper base yang pertama itu adalah dari segi lingkungan fisiknya, itu dengan bahaya utamanya yaitu kelembapan, suhu ekstrim, cahaya matahari, debu dan serangga, dari mana faktor dari lingkungan arsip itu sendiri disimpan. Yang kedua adalah bagaimana penyimpanannya. Yang pertama dengan menggunakan laci datar atau flat file cabinet. Yang kedua adalah map arsip bebas asam. Yang dimaksud adalah dengan menggunakan indikator seberapa besar pH asam dari satu kabinet. Yang ketiga adalah tabung atau khusus untuk poster dan peta besar. Dan terakhir adalah pencahayaan yang dimana dengan menghindari sinar langsung bisa 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 memudarkan tinta dan menguningkan kertas. Yang kedua menggunakan dengan kaca besar dan pencahayaan dengan lampu yang merata. Yang kedua dari persyaratan stafnya. Yang pertama yakni keterampilan teknis dengan pengetahuan konservasi dasar, yakni penyimpanan bebas asam, cara membuka peta besar. Yang kedua dari keterampilan bibliografi, yakni mampu mengatalogisasi sesuai dengan standar ACR2, ISBN kartografik ataupun dari MARC. Dan yang terakhir pentingnya SDM kesadaran teknologi, yakni memahami digitalisasi untuk preservasi dan akses alternatif. Next. Poin ketiga adalah implikasi keuangan. Untuk anggaran, semua digabung dalam material fund yang mencakup buku dan MBM sebagai sumber informasi utama bagi staf dan pengunjung. Biaya utamanya mencakup furnitur khusus seperti lemari, laci, dan box arsip yang membantu menjaga dokumen tetap rapi dan terlindungi. Selain itu, ada map arsip bebas asam untuk mencegah kerusakan kertas seiring waktu, serta biaya konservasi atau restorasi, misalnya laminasi dan enkapsulasi yang memastikan arsip tetap awet. Tidak kalah penting, biaya layanan dan pemrosesan juga diperhitungkan. Contohnya, clipping berita memerlukan tenaga ekstra untuk memotong, menempel, dan mengkatalogkan, sementara peta besar perlu didigitalisasi agar aksesnya lebih mudah, cepat, dan bisa dibagikan kepada pengguna tanpa merusak dokumen aslinya. Poin yang keempat membahas kontrol fisik arsip. Proses sentralisasi dilakukan di unit khusus seperti koleksi khusus atau arsip sehingga pengelolaannya lebih terstruktur namun tetap memastikan arsip mudah diakses oleh pengguna. Untuk peminjaman dan referensi arsip umumnya hanya bisa digunakan di perpustakaan, tetapi beberapa arsip sudah bisa diakses secara online melalui digitalisasi. Dari sisi keamanan, setiap arsip diberi stempel atau kode kepemilikan dan ditempatkan di ruang referensi atau area yang terpantau. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah hilangnya dokumen atau kerusakan yang tidak diinginkan sekaligus menjaga arsip tetap aman dan terjaga untuk penggunaan jangka panjang. Boleh di next.
Sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama. Ini kami mengambil perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaraan yang berada di Surakarta, Jawa Tengah, yakni dengan judul Digitalisasi Dokumen NBM, Non-Book Management. Boleh di next. Dengan deskripsi singkatnya, kami mengambil perpustakaan Rekso Pustoko yang berada di Pura Mangkunegaraan, Surakarta, yakni menyimpan ribuan dokumen tertulis, manuskrip kuno, dan foto bersejarah, di mana karena keterbatasan dana dan staf, penyimpanan fisik belum memadai. Dokumen mulai pudar dan rapuh, dan untuk mengatasi itu semua dilakukan program digitalisasi sekitar kurang lebih 2000 gambar ataupun foto untuk kegiatan preservasi dan efisiensi ruang dan untuk kemudahan akses pengguna. Kami mengambil 3 faktor berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi mengenai manajemen paper base. Yang pertama dari segi lingkungan fisik, yakni fisik dokumen yang mulai rapuh, mencerminkan perlunya kontrol dari suhu, kelembapan serta penyimpanan yang sesuai, yakni dengan menggunakan sirkulasi ruangan yang baik yang sudah sesuai dengan prosedur, dan tidak juga lupa dengan pH asam. Kita mengukur dengan pH asam. Lalu yang kedua dari segi staffing dan teknis, yakni terbatasnya staf yang ahli di bidang pustakawan dan menekankan kebutuhan pengembangan keterampilan konservasi serta katalogisasi dengan sesuai modul. Dan yang terakhir berdasarkan faktor kontrol fisik dan akses. Untuk digitalisasi berguna untuk mengakses lebih luas tanpa menurunkan resiko kerusakan fisik. Ini mewujudkan kebijakan in library only dalam bentuk digital, yang dimana dimaksudkan adalah walaupun sudah didigitalisasi, maksudnya di sini adalah in library only adalah user mengakses apa yang ingin diakses di perpustakaan Rekso Pustoko di Mangkunegara ini, yakni menggunakan komputer atau device yang hanya bisa diakses di perpustakaan itu saja. Terima kasih. Very next. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu arsip clipping berita di Bentara Budaya Jakarta. Boleh di next. Bentara Budaya Jakarta memiliki arsip non-administratif berupa clipping berita kebudayaan yang menjadi dokumentasi bagi sejarah dan perkembangan budaya. Penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2024 menganalisis pengarsipan ini berdasarkan teori life cycle record dan standar ISO 15489 dengan metode observasi wawancara dan dokumentasi proses pengelolaan arsip. Yang pertama, lingkungan fisik. Arsip clipping ini sangat rentan rusak jika tidak ditata dan disimpan dengan baik. Oleh karena itu, penyimpanan yang tepat termasuk suhu dan kelembapan dan pencahayaan sangat penting untuk menjaga kualitas arsip. Yang kedua, staf yang mengelola arsip harus terlatih dalam pengumpulan, klasifikasi, dan pemeliharaan arsip dengan keterampilan pustakawan yang memadai. Hal ini bisa memastikan bahwa arsip bisa dikelola secara sistematis dan tetap bisa diakses dengan aman. Dan yang ketiga, kontrol fisik juga diterapkan sesuai ISO 15489 dengan bahan berbasis kertas yang disimpan secara terstruktur. Arsip diberi stempel atau kode kepemilikan dan ditempatkan di ruang referensi atau area yang terpantau. Selain itu, digitalisasi juga dilakukan agar arsip bisa diakses dengan lebih mudah tanpa merusak dokumen asli, sehingga penggunaan jangka panjang tetap aman dan terjaga. Baik, ini beberapa referensi yang kita gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.